Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pengembangan kawasan Keramasan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Palembang. Pasalnya, kawasan Keramasan dianggap sebagai muka dari Kota Palembang yang penataannya ke depan harus dibuat sebagus mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kota Palembang, khususnya kawasan Keramasan, sangat maju pesat. Beragam infrastruktur dibangun di kawasan itu, mulai jalanan, perkantoran, perumahan, hingga akses jalan tol. Menurut Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, pembangunan infrastruktur di kawasan Keramasan, baik jalan maupun infrastruktur pendukung, sudah relatif bagus. Tinggal pemerintah meminta bantuan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga fasilitas yang dibangun itu agar tidak rusak. Diakui Ratu Dewa, memang ada sejumlah titik jalan di Palembang yang butuh perbaikan dan pemeliharaan. Untuk jalan nasional, perbaikan dilakukan dengan dana bantuan APBN dari pemerintah pusat, jalan provinsi dengan bantuan gubernur yang didanai APBD provinsi, dan jalan lingkungan serta jalan kota dengan dana APBD Kota Palembang. Khusus untuk kawasan Keramasan, Ratu Dewa menambahkan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur akan diupayakan. Soalnya ketika masuk Palembang, maka kawasan Keramasan ibarat muka kota, karena di sana banyak terdapat infrastruktur yang dibangun termasuk jalan tol. Sehingga penataan utama kawasan Keramasan akan dikemas sebagus mungkin sebagai muka dari Kota Palembang. Ya, alhamdulillah syukur untuk pembangunan infrastruktur di daerah Keramasan khususnya dan di Palembang pada umumnya saya kira sudah relatif bagus lah. Memang kita maklumi ada beberapa titik yang masih perlu ada perbaikan dan lain sebagainya. Tetapi khususnya di daerah Keramasan, jalan dan juga sarana tertentu lainnya saya kira cukup memadai. Untuk itu tinggal kita minta bantuan kepada warga masyarakat, pemeliharaannya dipelihara dengan baik. Semoga tidak cepat rusak. Saya pikir itu, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga Palembang. Daerah Keramasan merupakan mukanya ketika kita masuk, apalagi ada pembangunan infrastruktur jalan tol di sana, nanti ada exit tol di sana, maka dari itu penataan utama kita kemas sebagus mungkin sebagai mukanya Palembang ke depan. Saya pikir itu. Reporter Dian Cahyani, Fitri, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang membangun kerjasama dengan FKIP dan Pasca Sarjana Universitas Lampung. Kerjasama ini dilakukan terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Haji Rizky Ibrahim MAG menandatangani naskah kerjasama dengan FKIP dan Pasca Sarjana Universitas Lampung di Golden Tulip Spring Hill, Lampung kemarin. Kerjasama ini dilakukan sebagai implementasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Duski Ibrahim mengatakan, kegiatan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan mutu akademik. Selain FKIP Unila, pihaknya juga menandatangani kerjasama dengan Pasca Sarjana Unila. Sementara itu, Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Lampung, Profesor Dr. Suyono mengatakan ruang lingkup kerjasama ini berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan program magister maupun program doktor, sehingga mutu akademik baik Pasca Sarjana UIN Raden Patah dan Unila bisa terus ditingkatkan. Kerjasama yang akan dilakukan tentu dalam kapasitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Antara lain ada termasuk di dalamnya kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang penelitian, terutama joint penelitian dan joint riset itu yang paling utama. Kemudian juga dalam hal joint pengabdian kepada masyarakat, terutama sama-sama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan S2 maupun S3 yang berada di bawah fakultas. Saya kira ini menjadi penting bagi kita sama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di pasca sarjana. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Hasil verifikasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, ada 2.000 pasangan suami istri di Banyuasin belum memiliki buku nikah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pengadilan Agama, dan Kemenak Banyuasin berkolaborasi untuk menyidangkan 100 pasang suami istri agar mendapatkan buku nikah. Bupati Banyuasin Haji Askolani menjelaskan, isbat nikah merupakan program Banyuasin religius. Peserta yang mengikuti isbat nikah merupakan mereka yang sudah menikah sah secara agama, tapi administrasi negara belum tercatat. Ditargetkan 2.000 pasutri mendapatkan buku nikah. Jadi ini kerjasama berkolaborasi bersinergi antara pemerintah daerah,
Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan karena kita sadar betul bahwa buku nikah ini sangat berguna dan sangat penting bagi masyarakat kita, untuk anak sekolah, untuk umroh, naik haji dan sebagainya, itu menjadi syarat di dalam adanya surat nikah ini. Kabagkas Rasalni Pajar mengatakan, isbat nikah ini untuk membantu warga Banyuasin dalam mengurus dokumen kependudukan berupa buku nikah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan paspor. Pihaknya berupaya seluruh pasangan suami istri di Banyuasin memiliki buku nikah. Menyidangkan sidang di mana pesertanya masyarakat atau suami istri yang selama ini belum ada buku nikah. Waktu dia nikah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, belum ada buku nikah. Baik mereka sudah nikah siri ataupun nikah apa namanya, ternyata belum ada dokumen buku nikah tercatat dalam dokumen negara. Nah, pada hari ini Pak Bupati membantu masyarakat kita untuk ada dokumen ini. Karena dokumen ini merupakan suatu hal yang penting untuk masyarakat kita di Kabupaten Banyuasin. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, Aceng Sudrajat, akhirnya tertangkap. Selama menjadi DPO, Aceng diketahui sering berganti nama panggilan. Tim tangkap buronan dari Kejagung berhasil menangkap tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, Aceng Sudrajat. Tersangka yang masuk daftar pencarian orang ini diamankan saat berada di kawasan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Rabu kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Willy Ade Caidir, melalui Kasipitsus Yuriza Antoni mengatakan, selama masuk DPO, tersangka sempat mengganti nama dengan panggilan Andri. Namun demikian, tersangka berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Kejari Lubuk Linggau dengan pengawalan penyidik Kejari Lubuk Linggau. Seperti diketahui, Aceng masuk DPO sudah hampir 2 bulan. Aceng sendiri diduga terlibat dalam kasus dana hibah pada Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019-2020. Dalam kasus ini, tim menetapkan 8 tersangka lainnya. Dari para tersangka yang telah diamankan, penyidik Kejari telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut. Telah menjemput satu surat kuasa sekarang Aceng Sudrajat AS SP MSI, kronologi penangkapan bahwa berawal kami sudah melakukan 3 kali pemanggilan secara patut terhadap yang bersangkutan dan tidak dicatat, kemudian kami terbitkan surat DPO dan kami Kejaksaan Negeri berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan pihak Kejaksaan Agung untuk melakukan pencarian terhadap DPO AS, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 8.25 DPO AS atas nama AS berhasil kami tangkap di persembunyiannya di kawasan M. Yamin. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dalsan Sutian, sampai jumpa.